Halo sahabat Qur'ani Mariam yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Somatus dalam Renungan Harian Selasa 10 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya berada di dalam Gereja Pusat Paroki Santo Clemens Puruk Cahu. Jadi beginilah keadaan gereja kami, Puruk Cahu, Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita lanjut ke renungan harian kita. Nah, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang memberikan suatu pengajaran kepada para pengikutnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasanya jikalau gandum tidak jatuh dan mati, maka ia tetap satu biji saja. Tetapi kalau ia jatuh dan mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Sebenarnya gambaran ini mengarah kepada diri Yesus sendiri, yang wafat, yang mati, dan kemudian dengan kematiannya, dengan wafatnya, ia memenangkan banyak jiwa, ia menyelamatkan banyak jiwa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kematian dan wafat Yesus membawa keselamatan, membawa kebaikan bagi kita semua. Yesus memenangkan banyak jiwa, Yesus menyelamatkan banyak orang karena wafat dan kematiannya. Maka Yesus katakan adalah lebih baik jika biji gandum itu jatuh dan binasa, karena dengan demikian ia akan menghasilkan banyak buah. Lalu bagaimana dengan gambaran itu kalau dikenakan kepada kita yang hidup di zaman ini? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk kita yang hidup di zaman ini, saya berpikir seperti ini. Biji gandum itu jatuh dan mati, lalu bertumbuh dan menghasilkan lebih banyak buah. Kalau demikian, sebenarnya pengalaman jatuh mati bukanlah suatu pengalaman akhir, bukan suatu pengalaman puncak, tetapi justru menjadi awal untuk menghasilkan lebih, justru menjadi titik permulaan untuk mendapatkan lebih. Maka kalau demikian, pengalaman jatuh dalam kehidupan kita sehari-hari itu jangan sampai dianggap sebagai suatu peristiwa akhir dari kehidupan kita, akhir dari perjuangan kita, akhir dari upaya dan usaha kita untuk meraih sesuatu. Kadang-kadang ketika kita mengalami pengalaman, dalam tanda petik pengalaman jatuh, kita langsung berpikir bahwa itu adalah akhir dari segalanya, akhir dari hidup, akhir dari perjuangan, dan macam-macam. Ketika jatuh, kita langsung menyerah begitu saja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selain pengalaman jatuh, kita juga bisa jadi mengalami pengalaman mati di dalam kehidupan kita, di mana kita merasa bahwa tidak ada hal yang bisa kita upayakan lagi dalam kehidupan ini. Kita merasa bahwa hidup kita ini sia-sia. Kita merasa bahwa dalam hidup ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita perjuangkan lagi. Maka itulah menjadi titik di mana kita mengalami pengalaman mati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita perlu jatuh dan mati dulu untuk bisa bertumbuh dan berkembang dan membuahkan sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih luar biasa. Maka hari ini kita semua diajak untuk tidak langsung berpikir bahwa pengalaman jatuh dan pengalaman mati dalam kehidupan ini adalah suatu akhir dari seluruh perjuangan kita dalam kehidupan ini, akhir dari hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk lebih bijaksana dalam menyikapi peristiwa dan pengalaman jatuh juga mati dalam kehidupan ini. Jangan mudah untuk menyerah, jangan mudah untuk berputus asa.
Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang ingin melayani aku, ia harus mengikuti aku. Kemana aku berada, di situ pun ia berada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan mengatakan seperti itu, Yesus juga ingin agar kita semua mengikuti, meneladani apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang sudah Yesus lakukan, dan apa yang sudah Yesus ajarkan. Kita semua adalah pengikut Yesus, maka tugas kita adalah ikut Yesus. Ikut apa yang sudah diajarkannya, ikut apa yang sudah diteladankannya melalui tindakan dan perbuatan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari kita semakin mampu meneladan apa yang sudah diteladankan dan diajarkan oleh Yesus sendiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.